video callan ya. Ini Fir, ayo mulai sabar atuh King. Kebetulan saya udah agak puasa nih, jadi kita bebas nih mau ngegas ini. Oke ya, jadi kita hari ini bahas PPU. Nah, sebenarnya pembahasan PPU tuh lebih ke kalau kan sebenarnya em, materi bahasa tuh dibagi jadi tiga gitu kan. Ada PBM, ada PPU, ada literasi. Literasi itu ada dua bahasa gitu, sama bahasa Inggris. Ini anggaplah tulisannya bahasa Inggris ya, tulisannya anggaplah gitu. Nah, kalau PBM itu lebih ke kaidah gitu. Ya mungkin kalian tahu lah. Ini anggaplah ngulur waktu gitu guys. Kalau PPU lebih ke ya pemahaman bacaan, terus pengetahuan umum. Pengetahuan umum tuh masih masuk ke um, prinsipnya yang literasi gitu. Jadi itu aja sih pembukaannya. Nah ini bisa kita lihat. Ini adalah biri-biri milik Jargit. Ini bisa tolong setel lagu Dirgit ya kalau ada petuk biru nih. Oke ya, kita langsung ke nomor satunya aja. Ini sebenarnya soalnya gue dapetin di ini semua sih. BTW ini kenapa muka saya yang di screenshot yang gak bagus nih kalau boleh tahu nih? Ada masalah apa nih? Nah, kalau misalnya ya sebenarnya pembagian PPU sama PBM tuh bisa dilihat dari isinya gitu kan. Ya mungkin teman-teman bisa ngerasain gitu. Tapi kadang ada beberapa tryout yang beberapa soal itu terbalik gitu. Tapi itu gak apa-apa sih. Anggaplah dua konsep soal itu kan pasti kita akan kerjain juga gitu. Nah, biasanya kalau gagasan pokok, simpulan, terus juga apa lagi? Simpulan, rangkuman tuh ada di PPU. Nah, kita bahas langsung ke nomor satu ya. Nah, di sini kita ditanyakan tentang gagasan pokok nih. PPU enggak juga sih. Kadang modelan opsi enggak. Sebenarnya nantilah kita kita bahas. Aduh, cegukan. Nah, di sini kan ada kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia jika diolah secara benar. Kacang merah kering merupakan sumber folasin. Folasin adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko kekurangan pada pembuluh darah. Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah. Anggaplah kita jangan baca semua ya, soalnya saya sendiri capek nih ngebacanya nih. Nah, kita ditanya di sini urutan gagasan pokok gitu. Anggaplah dalam satu paragraf ini bisa dibagi menjadi dua gagasan pokok. Nah, kita bisa menggunakan cara dari bagaimana kita tuh mencari gagasan pokok. Sebenarnya tuh gak ada cara pasti sih mencari gagasan pokok, tapi kita bisa menggunakan beberapa landasan-landasan untuk mencari gagasan pokok. Kayak misalnya kita lihat dari um, paragraf paragraf satu, misalnya kalau di kalimat awalnya, kalimat akhir, tengah, sama awal. Nah, kenapa kita harus melihat ini? Bukan berarti ini kita langsung lihat kita jadikan gitu. Bukan gitu. Nah, tapi kita bisa melihat di sini itu kita bisa mengambil beberapa point of view untuk bisa kita jadikan landasan baru agar kita tuh bisa menemukan gagasan pokoknya gitu. Emang ngelak ya? Ngelak gak nih kalau boleh tahu nih teman-teman? Nggak lag ya? Oke, oke, oke. Nah, kita lihat di sini nih. Biasanya gagasan pokok itu terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Ini susah juga ya kalau gak ada ininya. Oke. Nah, di sini misalnya nih gagasan pokok terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Asumsikan ini sebagai lembar gitu kan. Iya, asumsikan aja lah pokoknya. Kita di sini ada kalimat set 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 set. Nah, biasanya gagasan pokok, misalnya gagasan pokoknya ada di sini nih. Nah, di setelahnya itu biasanya berupa kalimat penjelas. Di sini kalimat penjelas, di sini kalimat penjelas. Nah, ini gue dapet point of view dari Bang Imam ya, cara dia tuh dapetin gagasan pokok itu. Biasanya
Gagasan pokok itu berupa rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini itu dijawab oleh beberapa jawaban gitu. Nah, beberapa jawaban ini itu jadi kalimat penjelas. Nah, strukturnya kalau kita membuat sebuah struktur, ini gagasan pokok. Nah, itu berisi dari beberapa kalimat penjelas kayak gitu. Nah, gagasan pokok itu gak selalu ada di awal. Dan kalimat penjelasnya juga gak selalu ada di tengah kayak gini. Kayak ini bisa jadi gagasan pokoknya tuh ada di sini. Ada di sini gitu, ada di sini. Karena kan mungkin beberapa konsep soal yang kita kerjakan mungkin beberapa diantaranya mungkin bisa tergolong mudah gitu kan. Kita bisa menemukannya di awal atau gak di akhir. Kalau di akhir biasanya berupa kesimpulan, bisa ditandai oleh konjungsi oleh karena itu. Nah, biasanya kalau di awal itu berupa rumusan masalah awal banget gitu. Kayak misalnya um, pabrik pabrik biri-biri meledak gitu kan. Meledak, pabrik biri-biri meledak gitu. Nah, biasanya dijelasin tuh di kalimat selanjutnya kayak alasannya kenapa, faktor apa. Nah, itu yang disebut kalimat penjelas gitu. Tapi rumusan masalahnya ada di pabrik biri-biri yang meledak gitu. Nah, kita coba lihat di sini nih. Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia jika diolah secara benar. Kacang merah kering merupakan sumber folasin. Folasin adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, berkurangnya konsentrasi gula darah, dan menurunkan risiko kanker usus besar. Nah, ini udah membahas tentang dari sini kita bisa ambil gagasan pokoknya. Coba ya, kita coba cari gitu. Ini kan kandungan gizi. Yang sebaik untuk bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, ini yang geblak gagasan pokoknya ya. Nah, kita bisa lihat selanjutnya gitu. Kacang merah kering merupakan sumber folasin. Nah, ini tuh masih menjadi kalimat penjelas dari kandungan gizi yang dimiliki oleh kacang merah gitu. Nah, selanjutnya kita dijelasin tentang folasin adalah zat gizi. Nah, ini folasin yang ini masih ngejelasin tentang kalimat penjelasnya yang lain gitu. Nah, biasanya kalimat penjelas itu biasanya saling menjelaskan gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Biasanya tuh kalau misalnya ditanya tentang hubungan dari kalimatnya, nah biasanya tuh jawabannya adalah memperjelas. Kalau misalnya konsepnya adalah kalimat penjelas yang saling menjelaskan gitu ya. Atau juga bisa memperkuat gitu. Tapi kalau misalnya ditandai dengan namun, biasanya tuh bertentangan kayak gitu. Oke, ini bentar gue mulai. Ada apa nih? Ada kenapa? Apa tuh kalau boleh inti bacaan sama gagasan pokok? Gue jarang sih nemu inti bacaan, tapi biasanya inti bacaan ya kalau misalnya merujuk kepada paragraf ya, merujuk kepada paragraf, ya ini bisa jadi gagasan pokok. Tapi kalau misalnya inti bacaan itu masuk ke dalam kalimat gitu, yang ditanyakan kalimat, ya biasanya itu masuk ke inti kalimat. Kalau misalnya ide utama, itu nama sinonimnya itu banyak banget gitu. Tapi kalau inti bacaan gue juga kurang tahu sih. Tapi kebanyakan kalau misalnya ditanyakan tentang para inti bacaan paragraf ini itu masih masuk ke gagasan pokok gitu. Gue belum inget sih kalau misalnya ada beberapa, cuma
Iya, gue juga pernah menjumpai inti bacaan, cuma gue lupa di mana. Karena terakhir kali gue ngerjain soal utul tuh tahun lalu banget. Kalimat topik itu sama kayak kalimat utama. Iya, kalimat topik, kalimat utama. Kalimat sama inti bacaan sama sebenarnya inti bacaan sama inti kalimat gimana ya? Bacaan tuh kan anggaplah itu kan nominal gitu kan. Itu adalah sesuatu yang dibaca gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalimat, ya sebuah kalimat kan merupakan bagian kecil dari sebuah paragraf juga gitu. Itu bedanya dari situ. Pokoknya tergantung gitu. Kalau misalnya ditanyakan tentang inti bacaan paragraf 2, itu bisa dikategorikan sebagai gagasan utama. Nah, kalau misalnya inti bacaan dari kalimat, itu sebenarnya masuk ke inti kalimat gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita ditanyakan juga kayak gini, ini biasanya soal SIMAK UI. Gagasan utama kalimat satu misalnya. Ini sebenarnya masuk merujuk kepada inti kalimat gitu. Nah, ini benar nih kalau baca inti dari suatu paragraf, inti dari suatu paragraf. Nah, kalau inti kalimat, inti dari suatu kalimat. Nah, ini nih benar nih. Inti bacaan sama ide pokok tuh intinya kalau misalnya kalian ngerasa itu merupakan jawaban secara umum ya, itu biasanya masuk ke gagasan utama. Tapi setujui aja gitu. Kalau misalnya inti bacaan itu bisa masuk ke gagasan pokok dan inti kalimat. Tergantung gitu. Kalau misalnya yang ditanya tentang inti bacaan paragraf, itu kita bisa nyari gagasan utamanya. Kalau bisa tanya tentang inti bacaan kalimat, itu masih masuk ke inti kalimat. Sesuaikan aja sama opsinya gitu. Kalau kalian ngerasa opsinya itu lebih ke sesuatu yang general, ya itu berarti gagasan utama. Tuh. Hmm, itu di TO6 kan? Kalau gak salah ya. Kalau boleh tahu itu di TO6 gak sih? Ya sebenarnya namun itu bermakna ini ya, pertentangan. Kemarin kan gue juga udah sempat bahas tuh tentang namun dan sebaliknya. Nah, sebaliknya itu bermakna pertentangan juga. Cuma kemarin gue sama Surya itu sempat ngediskusin gitu perbedaannya tuh di mana. Nah, kalau misalnya namun itu kayak gini. Di sini tuh ngobrolin tentang A gitu. Misalnya ada namun di sini, nah selanjutnya tuh pasti bahas B gitu, pertentangannya gitu, alasannya. Nah, kalau misalnya sebaliknya di sini A, di sini tuh negasi A gitu. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sama Surya kemarin gitu. Kalau itu soalnya. Oh, kalau misalnya gue mengawang-awang kayak Spiderman nih, jadi gue juga bingung nih kalau boleh ngasih tahu nih. Sebenarnya yang sebaliknya itu yang kemarin tuh konteksnya tuh sama-sama ada di opsi opsi apa opsi soal gitu. Nah, waktu ya ngomong apa sih? Kemarin tuh gue sempat diskusi sama Kak V kan, sama ibu saya gitu. Nah, kata ibu saya, namun sama sebaliknya tuh kalau misalnya sama-sama ada di opsi, ya maknanya sama, pertentangan gitu. Karena kan ya setiap konjungsi itu memiliki makna ya kan. Misalnya kata dan itu bermakna pemilihan, sorry, penambahan, penambahan. Terus kalau misalnya atau pemilihan.
Tuh. Nah, dari beberapa makna konjungsi yang udah ada ya itu bermakna lebih jauh lagi bahwa setiap konjungsi itu memiliki makna gitu. Jadi ya teman-teman ya perlu, tapi balik lagi sih sebenarnya kalau misalnya kita memahami konteks kalimatnya benar-benar bertentangan juga dengan adanya penambahan kata namun dan konteks kalimatnya, ya berarti emang hubungannya itu bertentangan gitu. Konjungsi sementara itu maknanya apa, Sir? Konjungsi sementara. Sementara berarti keadaan yang lain sih. Bermakna keadaan yang lain. Oke ya, jadi kita balik lagi dulu ke konteks yang ini. Kita belum dapat jawabannya nih sebenarnya nih. Nah, di sini kan ada volasin, adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Nah, ini ngejelasin tentang sumber volasin tadi yang mana ada dimiliki oleh kacang merah. Terus kita balik ke lanjut ke kalimat 4. Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi resiko kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ini tidak sejajar nih. Berkurangnya konsentrasi gula darah dan menurunkan risiko kanker usus besar. Oke, jadi kita bisa asumsikan sampai sini tuh sampai kalimat 4 ini tuh masih merujuk kepada kandungan gizi yang baik untuk dan menguntungkan bagi manusia gitu jika diolah secara benar. Yang mana dimiliki oleh kacang merah. Coba kita lihat kalimat 5-nya. Kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Sebaliknya, kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Dalam 100 gram kacang merah kering menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Serat yang tidak larut air. Serat yang larut air mampu menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula dalam darah. Namun di sisi lain kacang merah memproduksi gas dalam usus yang membuat perut kembung. Nah, kita bisa garis bawahi dulu deh biar gak bingung. Kita hapus dulu ya biar gak bingung. Jadi malu nih gue salah baca mulu. Nah, di sini parah. Hmm, ini di sini kacang merah memiliki Nah, di sini tuh kenapa ini jadi paragraf baru? Karena di akhir sini itu udah menjelaskan sesuatu secara rinci gitu. Jadi kan di sini kan anggaplah memiliki merupakan sumber volasin, memiliki kemampuan untuk mengurangi. Ini anggaplah ability yang dimiliki oleh kacang merah gitu. Nah, dalam di sini ini dijelaskan sesuatu yang baru gitu. Tapi sebenarnya sih kalau menurut gue ya kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak, jenuh dan kolesterol. Ini tuh sebenarnya masih nyambung ke atas tapi lebih make sense tuh kalau misalnya ini tuh dibuat gagasan baru. Kenapa? Karena pembahasannya itu sebenarnya pembahasannya sama, cuma di sini tuh lebih dijelasin lebih jauh lagi gitu fungsi-fungsinya dan kandungannya yang ada di dalam kacang merah itu lebih jauh lagi gitu. Nah, menurut kalian nih gimana nih? Gue butuh discuss juga nih sama kalian. Karena jawabannya itu yang ini. Jujur ya, gue kemarin sempat ngerjain ini juga, tapi gue jawabnya tuh yang yang B. Tapi jawabannya tuh opsinya yang C. Nah, gue mikirnya karena kemarin tuh ini tuh paragraf baru. Kenapa? Karena gue gak baca sampai sini gitu. Ini kan ability yang dimiliki oleh kacang merah gitu. Jadi gue lupain bahwa
gue melupakan yang ini gitu. Jadi jawabannya tuh sebenarnya gagasan barunya tuh ada di paragraf 5. Di kalimat 5. Kenapa? Karena menurut gue ya sebenarnya sampai sini pun itu benar. Sampai 3 itu benar. Tapi sampai sini tuh lebih benar lagi karena kan ini ability-nya gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi, memiliki kemampuan untuk mengurangi resiko kerusakan pembuluh darah. Nah, di sini tuh dijelasin nih pembuluh darah. Jadi kan di sini tuh menjelaskan, ini juga saling menjelaskan. 3 dan 4 itu juga saling menjelaskan gitu. Nah, sedangkan yang lima ini tidak ada yang menjelaskan gitu. Kita tidak bisa melihat menjelaskannya yang mana karena ini dibahas kandungan baru gitu. Nah, penjelasannya itu ada di selanjutnya. Sebaliknya, kacang merah justru bahkan sumber serat yang baik gitu. Aman nggak kalau menurut kalian nih? Oke. Nah, tadi kan gue sempat ngasih contoh tentang sebaliknya dan nah contoh sebaliknya tuh kayak gini. Ini kan di sini mana? Sebaliknya. Ini terlalu kecil sih pennya anjir. Ini sebaliknya. Nah, ini kan pertentangan gitu kan. Menjelaskan sesuatu yang berbalik gitu. Nih, kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak, jenuh, dan kolesterol. Sebaliknya, kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik gitu. Ini kan kayak di sini tuh A, di sini tuh B. Tapi kalau misalnya di sini tuh kayak gini, A sama B juga. Jadi tapi kalau gini sama-sama, namun sama-sama make sense ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi namun sama sebaliknya, kayaknya sama-sama bisa deh ditukar-tukar gitu. Jadi kemarin kan gue sempat ngejelasin kalau misalnya namun di sini A, di sini negasi A. Tapi mungkin ini untuk di beberapa case aja ya. Tapi sebenarnya entah itu namun sama sebaliknya, kalau menjelaskan pertentangannya tuh kayak gini juga sih. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Di sini berbeda, di sini juga berbeda. Tuh. Aman gak nih kalau boleh tahu? Oke, kita lanjut ya. Jangan lama-lama di gagasan pokok deh. Soalnya udah habis sekitar 20 menit ternyata. Nah, ini kita bahas tentang kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat. Nah, ini mungkin kita pakai konsep sintaksis sih dalam di sini. Coba kita lihat dulu ya kemungkinan gitu. Coba lihat kalimat satu. Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia jika diolah secara benar. Ini benar. Coba tiga. Folasin adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko. Ini sebenarnya risiko di sini harusnya resiko. Tapi kita fokus ke tidak logis dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak menemukan jawaban lain, ya kita tandain ini dulu. Coba kelima. Kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Udah benar. Coba kalimat 7. Dalam 100 gram, bentar. Oke, dalam 100 gram kacang merah kering. Nah, ini nih. Ini gak boleh nih kayak gini. Ini tidak logis. Kenapa tidak logis? Nah, tadi kan pas RWU tadi bahas pola kalimat, ada yang bilang dalam itu bisa jadi subjek kan. Nah, ini yang gue maksud kalau misalnya konsepnya SNBT, nih ini jadi kalimat yang tidak logis karena di sini jadinya tidak ada. Coba kita kita breakdown satu-satu. Dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Kita coba ke nomor 8 dulu deh. Serat um, serat yang larut air mampu menurunkan
menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula dalam darah. Nah, ini make sense ya nomor 8. Nah, kita coba bedah nomor 7 dulu. Nomor 7. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mengkategorikan ini sebagai subjek, kalau kita mau lihat dari segi bahasa secara umum, ini masih make sense. Tapi kita mengenal dalam SNBT gitu, beberapa materi di dalam sebuah kalimat itu tidak boleh. Nah, ini juga berdasarkan apa yang gue baca dari Ivan Lenin ya. Jadi dalam itu boleh mengawali kalimat kalau ada tanda koma. Tuh. Kalau misalnya dalamnya ada di sini, dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat, itu baru make sense. Nah, kalau gini kan jadi tidak ada subjeknya, jadi kan ada keterangan doang gitu. Nah, jadi jawabannya, ini gue setuju sama sosialisasi, jawabannya yang 7. Tuh. Iya, bukan frasa mah kalau gini sebenarnya. Kan di sini yang ditanya tuh kelogisannya gitu. Kalau kayak gini, ini nyatu gitu. Ini ada dua pola gitu. Dalam 100 gram kacang merah kering, ya sebenarnya kalau mau mengkategorikan ke dalam frasa ya bisa-bisa aja. Harus, tapi lebih baik. Ini kan membahas dua hal yang berbeda gitu. Dalam 100 gram kacang merah kering, ini kan kalau mau dijadikan frasa harusnya yang ini aja nih. Dalam 100 gram kacang merah kering, ini jadi dua frasa gitu. Ini frasa, frasa gitu. Harusnya sini ada tanda koma. Bukan masuk ke keterangan, masuk ke preposisi. Preposisi itu merupakan tanda-tanda dan ciri-ciri dari keterangan gitu. Kalau diberi tanda koma, lebih baiknya emang ada di sini gitu. Aman gak nih menurut kalian? Atau ada yang mau ngasih pendapat? Boleh banget ya kalau mau ngasih pendapat. Ada gak nih yang mau ngasih pendapat kalau boleh tahu? Sudah sejajar. Boleh. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya gak nyampe 5 soal tapi udah jam 10, ya kita cukupkan ya teman-teman ya. Soalnya kita takutnya gak bangun sahur. Meskipun sebenarnya kita bangun nomor satu terus ya. Oke, di sini ya kita bahas kesejajaran. Kalau misalnya 4 itu ada dalam opsi, ya gue jawab 4. Nih, sejajar. Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar, sorry, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, berkurangnya, nah ini harusnya sejajar tuh. Kalau di sini tuh, ini kan konjungsi imbuhan me, di sini juga imbuhan me. Nah, di sini tuh gak boleh imbuhan ber. Nah, itu yang dimaksud dengan ketidaksejajaran itu. Nah, harusnya di sini tuh me gitu. Dan di sini ya ini udah bener kayak gitu. Ya, boleh tuh nyari ke Ivan Lanin. Baca di Irfan Lanin. Kalau boleh tahu Irfan Lanin yang mana tuh? Irfan Lanin kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu Irfan Lanin yang mana tuh? Bisa tolong di tag gak? Oke. Udah ya, kita
Kita lanjut dulu nih. Tapi udah aman kan nih yang kesejajaran nih teman-teman kalau boleh tahu. Cuma agak ini ya agak agak kaget juga sama Irfan Lanin nih kalau boleh ngasih tahu nih teman-teman nih. Oke ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bentuk kean pada kesean ini pasti gue yakin nih, pasti teman-teman nanti banyak yang nanya nih. Karena gue juga sebenarnya pengen nanya juga nih. Ini boleh gak sih pura-pura gak baca kolom chat? Oke ya, kita ke nomor 3 nih. Bentuk kean pada kata kesehatan dalam kalimat satu mempunyai kesamaan makna dengan, kita coba kayak gini dulu aja nih. Kita lihat posibilitas yang ada dari bentuk ini. Ini kan kata dasarnya sehat. Sehat itu adjektif. Nah, ditambah an, kesehatan. Kesehatan nih jadi apa nih? Jadi kata apa nih kalau di KBBI? Masuk ke nomina ya? Nomina sih harusnya. Kita maknai dulu nih kesehatan. Berarti um, kondisi kita gitu, kondisi dalam tubuh, dalam manusia lah intinya. Manusia yang menunjukkan sehat gitu. Geplak kondisi gitu kan. Atau situasi lah. Tapi lebih make sense kondisi sih. Atau lebih make sense lagi keadaan sih, state gitu kan. Keadaan. Ini sorry ya kalau tulisan jelek ya. Tapi gue pengen nulis bagus gitu kan. Ntar kita tulis di sini deh. Keadaan sehat gitu ya. Ya, kalau nulis bagus begitulah. Kita lihat nih opsi-opsinya. Tapi kita lihat dulu nih karena kita di sini bentuk kayak gini, itu bisa kita maknai dengan kita memaknai sendiri. Tapi kita harus memaknai juga dengan kita memahami konteks kalimatnya. Kalimat satu kan, coba lihat di sini. Bagi kesehatan tubuh manusia. Berarti ini kan lebih ke kondisi gitu kan. Kondisi sehat. Bukan kondisi sehat sih. Kita maknai aja keadaan atau kondisi. Kita coba lihat di sini. Kalau ilmu kelautan, ini berarti kata dasarnya laut. Ini dari kata benda. Terus dapat imbuhan ini. Jadi tetap nomina ya, kelautan. Kalau kita maknai kelautan, berarti kelautan. Ini lebih make sense kalau jadi satu sih, ilmu kelautan. Berarti kelautan. Apa nih kalau teman-teman mau ngasih saran nih? Perihal keadaan sedia, betul betul betul. Ya, ilmu tentang laut. Tapi kalau misalnya ke laut tahun aja apa nih menurut kalian? Kita discuss lah, discuss. Hal yang berhubungan dengan laut. Nah, ya anggaplah gitu kan. Karena gue juga kayaknya udah nemu deh makna kelautan tuh apa. Tapi ya anggaplah ini jadi satu aja. Jadi ilmu yang mempelajari tentang laut gitu. Ini bukan keadaan kan. Kita anggaplah kita tadi memaknai itu keadaan atau kondisi. Nah, ini bukan sebuah keadaan gitu. Ya, kepulauan. Kepulauan juga bukan keadaan. Kata dasarnya dari nomina. Sedangkan ini kata dasarnya dari adjektif ya. Jadi ini salah, ini salah. Kekecilan. Hampir semua bajunya sudah kekecilan. Kata dasarnya kecil.
Kecil adjektif. Kekecilan berarti kondisi. Bisa masuk kondisi gak sih? Menurut gue ini masih bisa sih. Jadi kekecilan berarti kondisi. Bukan kondisi sih, lebih tepatnya ini kayak apa ya? Apa nih kalau boleh tahu nih, kondisi bajunya kecil. Terlalu kecil ya? Iya, menunjukkan terlalu kecil gitu kan. Tapi ini bisa masuk ke kondisi gak sih? Kita anggaplah tandain dulu lah ini. Kediaman. Kalau kediaman ini lebih ke nomina kan maknanya, bukan keadaan gitu. Nah, kalau kesejahteraan, sejahtera kata dasarnya adjektif. Kalau kesejahteraan jadi nomina. Bentar. Kesejahteraan. King. Oh iya, kenapa tuh kalau boleh tahu? Izin interupsi sebentar. Ini Zoom-nya nggak premium kan, jadi bentar aja. Biar ada dua record. Cuma 40 menit soalnya. Biar Oke, di oke. record ulang lagi. Sebentar aja. Siap, siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Nih, teman-teman, kita harus mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Kenzo dan Uwin Haha. kawan itu. Karena kita sangat dibantu sama mereka ya. Kita sampai dibuatin jadwal loh, kalau kalian tahu nih. Marbot kerja keras, iya guys. Itu Kalau bikin kalian apa namanya lihat spread di situ, itu